jagoan, wanita Amazon, sok keras, menggugat sampai 100 miliar. Dan gak tanggung-tanggung, gak main-main, turut tergugatnya Bapak Kapolri dan juga Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi ujung-ujungnya kok penasihat hukumnya bilang minta perlindungan daripada pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Ini maksudnya bagaimana? Emangnya siapa kamu? Kamu kan bukan satwa langka yang perlu dilindungi. Sok keras menggugat. Sekarang nyatanya berkasmu lengkap dan siap naik sidang. Makanya sudahlah kau hina-hina orang, sudahlah kau fitnah-fitnah orang, sudahlah kau bully-bully orang, kau katakan pelangak-pelongok. Nyatanya orang itu satu-satunya yang berani melawan kamu. Dan nyatanya kamu berbulan-bulan di dalam sana itu karena orang itu tidak takut dan berani melawan kamu, pembuli dan pemfitnah. Sekarang tunggu saja, siap-siap untuk disidang. Jangan kau lihat orang diam-diam, kau pikir orang itu takut sama kamu. Nyatanya dari semua orang yang kau tindas, kau bully, kau hina, kau fitnah, hanya dia seorang yang berani melaporkan kamu. Selalu ingat baik-baik, hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu pula yang kau tuai. Selamat menuai. Pantesan aja kemarin-kemarin buzzer-buzzer bayaran murahannya ini bikin gorengan narasi kalau pihak ini mau berdamai dengan kamu karena sudah terdampak bisnisnya, sudah carut-marut bisnisnya. Ternyata berkas kamu toh yang lengkap dan siap disidangkan. Kalau memang ternyata kamu yang pengen berdamai, ya jangan bikin narasi dong seolah-olah kubu ini mau berdamai sama kamu. Padahal kamunya yang sudah ketar-ketir, kamunya jantungnya yang sudah mulai nggak aman. Sehat selalu ya sampai persidangan. Terus buzzer-buzzer murahan yang terus menggoreng katanya siap-siap nanti ketemu di persidangan akan melawan kamu. Ingat ya, ruang persidangan itu bukan arena ring tinju. Kalian mau datang rame-rame sekalipun mau bikin tim hore di sana, gak bisa rusuh. Coba aja kalian rusuh kalau gak diusir dari ruang persidangan. Sok-sokan bilang, ayo mentalnya dikuatin, ntar mau ketemu di ruang persidangan. Sehat-sehat kamunya. Karena di sanalah akan dibukakan fakta demi fakta tentang tindak pidana yang dituduhkan sama kamu. Disitulah letak pembuktiannya. Biar semua buzzer-buzzer murahan yang dibayar itu pada mingkem. Oh ya lupa, buzzer-buzzer bayaran murahan ini kan tidak pernah mau mingkem ya. Mau seterbuka apapun fakta di depan mata mereka, tetap saja mereka dibayar untuk menggoreng-goreng, menggiring-giring narasi yang sesat dan menyebarkan hoax demi hoax dari hari ke hari. Ya udah, siapin gorengan narasi yang baru ya. Hoax-hoax yang baru yang akan keluar jika ternyata putusan pengadilannya memutus bersalah. Si Mbak Kacamata ini sepertinya happy banget ya mendengar kabar bahwa berkas perkara dari Nikita Mirzani sudah lengkap dan dinyatakan P21. Bahkan statementnya sekarang sudah lebih keras. Katanya jagoan dan sok keras menggugat 100M, bahkan turut menggugat Kapolri dan Jaksa Agung. Terus kenapa minta perlindungan Kapolri dan Jaksa Agung? Ini bagaimana ceritanya? Kau bukan satwa langka katanya. Jadi Nikita dibilangin kau itu bukan satwa langka yang harus dilindungi. Selamat menuai semua taburanmu. Di sini secara gamblang ya, Mbak Kacamata ini menganggap bahwa Nikita Mirzani itu sudah bersalah dan memang terbukti melakukan tindak pidana. Saking emosinya gitu ya, udah nggak pakai pikiran jernih lagi untuk membuat sebuah statement. Yang penting ini semua salah Nikita. Dan dari sekian banyak orang yang dibully oleh Nikita Mirzani, kata Mbak Kacamata ini, hanya DRG yang mampu untuk melawan seorang Nikita Mirzani atas 3 pasal yang ditetapkan kepada Nikita dan juga Mail. Niki Bul bebas mimpi. Jadi teman-teman, walaupun Nikita itu sudah P21,
tanggal 28 Mei kemarin itu bukan menjadi dasar bahwasanya Nikita tidak bisa bebas kayak gitu. Tuh dengar. Di persidangan itu nanti akan dibuktikan terkait pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi persidangan itu bukan berita buruk, P21 itu bukan berita buruk. Ya emang pasti masih ditahan, tapi kalaupun misalnya nanti dia akan jalani anggaplah 1 tahun atau 2 tahun dari jumlah yang pernah dia jalani selama dia ditahan di kepolisian dan lain-lain, itu akan dipotong juga. Ya. Tapi kalau misalnya terbukti nanti Nikita bisa bebas, itu kalian lihat juga. Jadi kan masih banyak kesempatan di kepolisian, habis itu ada di pengadilan. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya oh tidak, kalau P21 Nikita sudah pasti. Oh tidak, Nikita masih punya bahan untuk bisa melakukan pembelaan. Thank you. Tuh dengar, Mbak Kacamata. Mbak Kacamata ini ahli hukum atau bukan sih? Statementnya itu melebihi kuasa ahli hukum. Ini seorang pengacara loh ngomong. P21 itu bukan berita buruk untuk Nikita Mirzani. Dan belum tentu Nikita Mirzani itu dinyatakan bersalah. Dan kalaupun bersalah, ya palingan 1-2 tahun. Sudah terhitung sejak hari pertama Nikita Mirzani itu ditahan. Jadi untuk Mbak Kacamata, tolonglah statementmu itu jangan terlalu ketinggian. Nanti jatuh sakit loh. Para pengacara saja, semua itu memberikan pembelaan kepada Nikita Mirzani. Si mbaknya ini geragas banget ya menghajar seorang Nikita Mirzani. Lagian Nikita Mirzani nggak dengar sih omongan mbaknya ini, karena dianggap nggak penting mungkin ya. Nang, jangan happy dulu kalian dengan berita P21. Kan aku udah selalu bilang, maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena. Ya kan? Semua pembuktian tetap di persidangan. Kita lihat aja nanti segacor apa di ruang persidangan itu, dan semua bukti-bukti akan dipertontonkan. Jangan happy dulu sayang, ini bukan kiamat bos. Keanehan P21 itu semoga tidak menjadi keanehan yang dipaksakan. Karena jika keanehan yang dipaksakan, nanti kalau di persidangan, wow. Siapin tandu ya, sama siapin oksigen. Jangan lupa minta ambulans sama bapak-bapaknya ya. Itu aja sih pesan aku peduli loh. Guys, 5 Juni 2025 hari Kamis. Nah, itu P21 tahap 2-nya Nikita Mirzani dan Mail. Ya, semoga tahap 2 ini akan semakin dekat persidangan, dan kita akan makin lihat apa-apa aja bukti-bukti yang dimiliki oleh Nikmir dan Mail. Semoga bukti-bukti kebenaran dari Nikmir dan Mail bisa dipersidangkan secepatnya. Kita menunggu nih ya. Dan Nikita, kamu sehat. Kemarin cuma nyeri-nyeri aja. Oke, kita tahu kamu kuat, kamu oke, kamu wanita Amazon. Tetap semangat di tahap 2 P21-nya Kamis 5 Juni. Gila, harus ada pasal 55 turut serta dan bersama-sama. Sudah dipaksakan dari awal, tetap bubar ini. Caranya salah gitu. Ngaco ini caranya ini. Ya kan? Kalau memang dia sebagai penghubung dan dia sebagai orang perantara untuk menghubungkan perkara ini, maka dia turut serta dapat 55. Gitu. Tidak boleh kita sembarang menentang pasal, apalagi seperti yang terjadi kasus di kita. Ini kan diuji nih kemampuan hukum setiap pengacara, penegak hukum, penyidik, kejaksaan. Ini diuji. Benarkah penerapan hukumnya? Jangan sewenang-wenang, tidak boleh. Gitu. Saya tetap konsisten dari awal sampai hari ini. Saya menyatakan bahwa perkara ini kita misalnya perkara yang mau dipaksakan, tetapi sudah terlanjur paksa gitu. Ya kan, mau dipaksakan belum terlanjur paksakan gitu. Lalu ada pihak lain, kan saya bilang bukan 1-2 orang ya yang terlibat dalam penghubungan lain, maka pasal 55 masuk gitu. Tidak mungkin penghubungnya bebas, saya penjara. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan pemerasan tadi pasal 268 gitu. Makanya saya bilang pasal ini kalau dipaksakan gitu. Tergantung pengacaranya nanti besok. Kalau memang abangku pengacara, Bang George, pakai toga hitamnya dengan kita, saya dampingi, Anda di barang nggak perlu. Kita uji itu pengadilan. Ya kan, kita belak-belakan soal ahli. Saya tanya nih ahli siapa yang bikin penjelasan hukum bisa bubur di pengadilan. Karena pendapat ahli itu menentukan. Ingat ya, dalam 184 dari alat bukti 5 alat bukti itu, ahli itu dia bagaimana bisa menjelaskan sampai kasus perkara bisa dipaksakan untuk dilimpahkan. Gitu. Itu yang perlu dipertanyakan. Tapi bagi saya, semoga lah saya
turut serta dalam hak kita warawiri ya di toga hitam itu di pengadilan untuk menguji setiap orang yang bersaksi dalam perkara ini, termasuk si pelapor, kan nanti dia jadi saksi korban. Ya kan kita ulas sama-sama di situ, kita tanya balik dia di situ. Kalau tidak salah pasal 55 itu soal pemufakatan jahat. Jadi kata Bang George sebelumnya sudah pernah juga mengeluarkan statement ini ya soal pasal 55 yang mana diduga DRG ini memang melakukan pemufakatan jahat. Jadi nggak cuma satu, mereka itu berkelompok untuk menjebak seorang Nikita Mirzani. Itu hanya dugaan dari Bapak George. Maka yang diproses secara hukum sebenarnya itu bukan Nikita Mirzani saja. Nikita paling terkena Undang-Undang ITE. Kalau pemerasan disertai ancaman kekerasan dan juga TPPU, kata Bang George itu sangat tidak masuk. Mungkin hanya terkena pasal Undang-Undang ITE. Berapa sih hukumannya? 1-2 tahun. Sebentar lagi bebas kalau memang dinyatakan bersalah. Sedangkan si pihak pelapor diduga melanggar pasal 55. Ancamannya kalau tidak salah belasan tahun. Ini loh Mbak Kacamata, seorang pengacara berbicara tentang hukum berdasarkan pasal. Nggak asal ngomong berdasarkan apa katamu, tapi kata hukum. Ada aturan hukumnya, sudah diatur, sudah lengkap semua yang mengatur di dalamnya. Jadi saya bisa menduga sih bahwa statement dari Mbak Kacamata ini hanya berdasarkan rasa emosi, rasa kecewa, amarah, sampai sebegitunya si mbaknya ini membela pihak pelapor. Hal itu juga patut dipertanyakan. Why? Kalaupun kasusnya naik jadi P21, kita tunggu saja di persidangan, dan memang sudah naik. Adu debat NM sama DRG, sebab menurutku ini lebih ke penyuapan bukan pemerasan. Awal mulanya yang nyari-nyari NM duluan siapa? Sampai-sampai pengen ketemu langsung sama NM, tapi NM gak mau dan DRG sendiri yang menawarkan cuan. Dan satu lagi statement dari Mbak Kacamata yang menurut saya itu sangat lucu. Dipikirnya permintaan kepada DRG untuk menyiapkan mental, itu maksudnya dia itu mungkin adu fisik gitu ya, gelut-gelutan, jambak-jambakan. Padahal tidak. Yang dimaksud dengan siapkan mentalmu, jangan takut bertemu Nikita Mirzani, itu maksudnya adu statement antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Jadi bukan adu fisik mbak. Netizen juga pasti ngerti hukum lah. Dukungnya Nikita Mirzani nggak sebodoh itu, nggak sepicek itu pemikirannya, dan pemikirannya nggak sedangkal itu. Mereka tahu aturan hukumnya. Jadi Mbak Kacamata nggak perlu mengajarkan penggemar Nikita Mirzani ya. Mereka bukan anak kecil lagi mbak.